seperti apa tuh? Saya nggak tahu ya, saya belum nanya anak saya, baru dengar aja gitu. Dia DM anak saya belum nanya, belum ketemu Abizar soalnya dia lagi syuting. Bisa jadi kayak permintaan maaf gitu nggak sih? Ya mungkin, saya nggak paham juga ya isinya, saya belum ketemu soalnya belum nanya juga. Kalau kamu pribadi kan? Ke saya tidak ada, tapi mungkin saya jarang buka DM soalnya jadi mungkin tim saya kali, tapi kan mungkin belum juga. Kalau ke lawyer saya udah, kuasa hukum saya sudah, maksudnya untuk ingin bertemu untuk ya mungkin meminta maaf ya secara pribadi ya pasti memaafkan lah, siapa saya nggak bisa maafin kan gitu. Tapi tetap menegaskan aja berarti dari pihak Umi memaafkan, tapi kalau hukum itu tetap berjalan mungkin. Oh iya, pastilah siapapun pasti memaafkan. Saya juga pribadi juga nggak benci nggak benci dianya gitu. Kan kita nggak boleh ya membenci orangnya. Tetapi bagaimana yang kita risaukan adalah apa yang sudah dikerjakan, walaupun mungkin dia sudah tidak memakai sosial media, tetapi kan itu sudah tersebar di mana-mana gitu kan. Nah, ini yang sangat disayangkan kan gitu. Jadi Oke. Sedikit soal Adiba lagi. Masih dirahasiakan ya Umi? Itu jawabannya. Kabar bahagia Umi. Kabar bahagia Umi. Aja. Surprise nanti ya. Oke. Abi katanya umur 24 itu mau nikah nih. Hah? Abizar. Ya kalau hal yang baik mah ya alhamdulillah. Alhamdulillah aja kalau memang sudah mapan, sudah mantap. Gitu. Semuanya juga kan gitu. Maksudnya kalau misalkan kita kan menikah itu kan ibadah yang panjang ya kan. Jadi kalau ada anak masih muda terus dia sudah mentalnya sudah siap dan punya tujuan supaya jauh dari maksiat gitu ya, masa orang tua nggak merestui, nggak memberikan lampu hijau kan. Ini ada ketakutan gitu nggak sih anak-anak yang udah menikah terus? Apa yang ditakutin? Mungkin takut kayak nggak bisa quality time bareng lagi gitu. Enggak lah, masih bisa lah gitu. Pasti masih bisa gitu. Pastilah gitu. Malah lebih ini kan, lebih enak sudah ada keluarga baru. Ini kayak ngasih edukasi juga nggak sih kayak ke anak-anak kalau nikah tuh ibadah gitu? Oh iyalah, anak-anak saya juga kasih tahu. Menikah itu kan untuk menyempurnakan ibadah yang sangat panjang, itu pernikahan. Makanya nggak boleh main-main, maksudnya apa ya, harus jadi yang laki-laki harus benar-benar mampu dia kelak membawa wanita ini yang menjadi istrinya ini untuk ke akhirat gitu ya, tujuannya gitu. Karena saat dia duduk di depan ayah perempuannya yang sebelumnya tanggung jawab ridhonya semuanya ada pada ayah perempuannya, begitu dia duduk dan menerima gitu kan, maka ya tanggung jawabnya sudah ada pada suami gitu. Itu yang saya tekankan ke anak-anak, bahwa yaitu yang perempuan sekarang tanggung jawabnya pada suami, kamu harus nurut apapun gitu yang suami perintahkan, terkecuali suami memerintahkan urusan maksiat yang nggak boleh ditaati gitu. Tapi selagi suami mengajak hal yang baik, sekalipun suami nggak punya pekerjaan misalkan ya, pas-pasan rezekinya harus syukuri aja, harus menikmati hal itu gitu. Si suami pun juga gitu, harus mampu membimbing istrinya. Umi tapi udah kemakan belum sih, maksudnya untuk istilahnya bercerita gitu kepada almarhum nih anaknya mau nikah gitu-gitu kayak gitu sama Adiba gitu, maksudnya Tapi selain edukasi mempersiapkan hati gitu, memantapkan hati untuk menikah gitu, mempersiapkan diri dari ini ada nggak sih wejangannya kayak mulai belajar masak atau seperti apa jadi itu udah sering, maksudnya mau ke anak saya Abizar, mau ke Adiba, pasti seorang ibu pasti ngasih apa ya, yang ngasih wejangan lah gitu. Kebetulan juga anak-anak saya itu kan memang seneng gitu, maksudnya kalau saya masak mereka seneng ngegrecokin, mereka seneng liatin, jadi pasti dia akan paham lah anak saya gitu. Dan saya pasti, dia dari kecil kan pasti ngelihat saya, oh saya kalau pagi itu sebelum Uji bangun saya udah harus bangun tuh anak saya ngelihat gitu. Jadi
Itu yang saya ajarin ke anak-anak yang perempuan gitu, sebelum suami bangun kamu udah harus bangun dulu gitu ya, harus nyiapin semuanya gitu, jangan sampai keduluan suami bangunnya gitu, itu fatal banget kalau istri suaminya udah mau kerja ngeliat bininya masih tidur ngorok pula kan. Itu fatal banget. Tapi maaf misalnya kan kayak gitu, Umi setuju nggak kalau misalnya mempunyai ART atau apa gitu, apa lebih baik menurut Umi Kerja sebaik-baiknya sendiri. berumah tangga istri yang harus melayani suami dan urusan rumah tangganya? Iya, kalau masih belum mempunyai momongan, ya kan ini sebenarnya beda-beda ya. Ada yang orang yang memang nggak mau punya ART gitu, semuanya dikerjain. Cuma kan kalau di sini saya mengambil baiknya gitu. Selain memberikan rezeki orang lain, terus yang kedua ART itu kan bukan sepenuhnya semua pekerjaan diserahkan ke ART. Saya dulu waktu almarhum, saya nyuci bajunya dia, saya yang nyuci, bukan ART. Yang nyuci saya gitu, karena beliau juga nggak mau, karena itu pribadi ya gitu, apalagi urusan pakaian dalamnya itu harus istri, itu dari dulu beliau memang ini. Kalau pakaian saya, pakaian anak-anak bolehlah ART, tapi kalau untuk pakaian suami sendiri, nah istri kan masih dapat pahalanya nih gitu kan untuk hal ini gitu. Jadi ART itu hanya untuk membantu saja, bukan semua dikerjain ART. Bahkan urusan kamar kita saja ART nggak boleh nyapu masuk ke dalam, tuh nggak boleh, itu harus kita sendiri karena aurat. Kamar kita itu aurat, apalagi ada suami ya gitu. Itu dulu almarhum melarang banget kalau ART masuk ke kamar. Jadi itu salah satu yang akan diterapkan juga. Iya, kecuali sudah punya anak, terus dan ini loh, untuk ada ART itu misalkan anak saya yang perempuan keluar, akhirnya dia keluarnya nggak sendiri kalau misalkan suaminya nggak ada yang nemenin, nah itu. Jadi lebih kepada itulah, bukan semua dikerjain ART. Saya juga nggak setuju, ART itu hanya untuk membantu pekerjaan kita, meringankan. Ini mengajarkan sebaik anak ya. Ya, Mengajarkan sebaik walaupun mungkin sebenarnya. Insya Allah anak saya juga paham itu misalkan, karena ya mereka sudah melewati ujian-ujiannya, melewati dari yang punya sampai nggak punya, sampai dikasih lagi sama Allah, jadi mereka ngerti. Ini banyak juga yang bertanya soal istiqomah. Gimana sih, apalagi sebagai orang single parent, dia banyak latihan atau gimana? Karena kan pertama kali dia mewakili. Iya, ya dia ya anaknya kan emang seneng bercanda ya, jadi kalau ngumpul ya bercanda gitu. Apa namanya? Sangganya begitu-gitu dan suka bercandain gitu, jadi kita ketawa aja. Nanti aku mau bercandain ya paling nggak sah gitu deh, orangnya gitu deh. Jadi udah sering ledek dari sekarang ya, latihan-latihan gitu ya. Iya, maksudnya ya bercandaannya kita memang anaknya iseng loh, Abizar itu anaknya suka ngelucon, suka bercandain. Umi, tapi dari Umi sendiri nih gimana sih kayak pesan atau apa, karena kan kita juga sering banyak melihat ya Umi yang pertemuan juga, cara Umi kan menyampaikan kepada juga memberi saran untuk menangani konflik dalam rumah tangga gitu. Ya, anak-anak sih sudah mengerti. Maksudnya saya selalu ajarin ke mereka, apapun saat kita punya masalah, kita punya ujian, selalu libatkan Allah. Apapun itu, terus musyawarah. Jangan mengambil keputusan itu dalam keadaan kita marah. Itu gak baik pasti gitu. Jadi segala sesuatunya dimusyawarahkan, dibicarakan, jadi pakaian suami. Misalkan nanti suami ada kesalahan, ada kekurangan, ya istri jadi pakaiannya yang nutupin gitu. Jangan diceritain ke orang tua masing-masing, karena namanya orang tua kan pasti akan ngelihat anaknya gitu kan, yang baik, yang benar mana, yang salah mana. Udah sebisa mungkin dibicarakan berdua suami istri, selesaikan, minta pertolongan sama Allah. Kalau nggak bisa juga baru mediasinya orang tua masing-masing. Saya selalu ajarkan ke anak-anak gitu, untuk ya sabar, untuk apapun ujian dalam rumah tangga, permasalahan itu ya libatkan Allah, banyakin sabar, banyakin ngalah kan gitu ya gitu. Aku tuh pernah lihat dari podcast tuh, katanya tuh dia baru terfikir menikah itu karena pernah dengar ceramah almarhum. Katanya dia setelah dengar ceramah itu dia berpikir untuk emang nggak mau lihat orang tuanya nangis. Maksudnya gimana?
Kayak mau ngeliat orang tuanya nangis aja. Iya, jadi setelah dia mendengar ceramah dari Ustaz ini, terus dia ngomongnya kayak gini, emangnya nggak mau melihat orang tua kalian lagi karena bahagia, karena pernikahan. Terus dia harus berpikir, ya karena nyokap dia tinggal satu, terus kalau nyokap udah nggak sampai, nggak ada, terus dia belum bisa, itu katanya nggak banyak beliau. Iya. Ya itu sebenarnya pas dia ngobrol-ngobrol begitu tuh waktu dakwah di Jogja ya, waktu di dakwah di Jogja itu audiensnya itu emang anak-anak muda semuanya. Nah saat itu kan memang ada tanya jawab, bahwa ada yang bertanya hubungan saya dengan orang tua saya itu nggak baik, maksudnya saya itu terlalu ini gengsi banget buat nanya hal-hal curhat ke orang tua tuh gengsi gitu-gitu. Jadi akhirnya ya itu si Abi itu memberikan jawaban, apa kamu nggak kepengen bikin orang tua kamu tuh seneng, bahagia, dan sampai nangis gitu. Mungkin juga salah satunya ya mungkin itu mungkin dia kebayang kalau dia nanti nikah gitu terus nggak ada kedua orang tuanya kan bagaimana ya. Nah itu mungkin ya. Ini ingin melihat Ustaz. Kalau wali ya pasti Abizar lah, sesuai dengan urutannya kan. Kalau kecuali anak saya Adiba nggak punya adik, nggak punya kakak laki-laki, nggak punya adik laki-laki, baru yang dicari dari keturunan ayahnya, pamannya, itu benar gitu. Tapi kan ada adik laki-laki yang sudah akil balik pula, jadi yang wajib ya adiknya. Abizar kan adiknya. Yang wajib ya adiknya. Bilal pun juga bisa, orang Bilal juga walaupun anak keempat tapi dia sudah akil balik, itu udah bisa. Terkecuali nggak ada anak laki-laki, baru deh kita hubungin dari pihak ayahnya. Tapi kan selain pernikahan kan kita juga harus menyiapkan untuk kematian ya. Itu apa? Kematian? Iya. Kalau jangan ngomongin kematian dulu lah, nggak tahu deh ini aja dulu. Tahu dia, nakutin aja ente udah. Harus disiapkan. Ini kan ilmu juga loh. Ya kita mati kan gak ada yang tahu, kayaknya gak ada yang tahu. Ya kan ente juga nggak tahu kan? Parah Emang dia itu nih. kalau kematian dikasih tahu, malam itu dikasih tahu sama Allah, Pipik nanti malam nih ya, laki ente yang bakalan aku ambil, kata Allah, saya dekepin nggak boleh kemana-mana, kan gitu. Kita bakalan ini banget kan gitu kan. Kematian gak ada yang tahu, gak ada yang mau juga takdir seperti itu. Cuma kan kita nggak boleh kita untuk menolak takdir, untuk nggak bersyukur gitu, jadi jatuhnya kufur, nggak boleh. Jadi ya udah, mati bukan buat yang tua, yang muda juga mati. Itu beliau saya taruh di sini biar dilihatin sama dia. Kan mati bukan buat yang sakit, sehat juga mati, muda juga mati. Mati itu karena batas waktu kita di dunia udah habis. Cuma kan kita nggak tahu sampai kapan batas waktu kita. Ya udah, nikmatin aja, jalanin di dunia dengan ya udah ibadah aja deh gitu, mau apa lagi gitu. Kalau kita ibadah, insya Allah kasih rezeki kok gitu. Apapun. Kalau cara umum mungkin kayak buat tabungan nanti di akhirat, pasti mungkin kan amalan kita kan nanti dihitung nih di akhirat. Nah ini salah satunya nih. Dakwah gitu ya. Bukan majelis. Ini majelis taklim saya ini dulu dari waktu masih ada UJ 2007. Udah punya majelis tapi yang mimpin dia langsung, dan saat itu namanya taklim UJ. Ya kan? Dari 2007 tuh tempatnya di rumah yang kebakaran itu di Rempoa. Terus pindah lagi. Nah, dia sebelum meninggal tuh, satu hari sebelum meninggal, siang itu dia mau Mi, nanti ada nggak ada majelis harus tetap ada, kamu harus tetap bikin majelis, mau tempatnya ngontrak mau apa, yang penting majelis harus ada gitu. Terus namanya ganti aja, jangan taklim UJ. Dia bilang tuh, kenapa diganti, kan yang ngajar kamu bih gitu. Orang juga tahu taklim UJ karena ini punyanya UJ, yang ngajar juga UJ. Enggak, UJ-nya nggak ada lagi, udah nggak usah bawa-bawa nama UJ katanya gitu. Udah ganti aja namanya majelisnya Taklim Fatimah Azhara. Makanya sampai sekarang nih, akhirnya setelah beliau meninggal namanya saya ganti, udah bukan Taklim UJ lagi tapi Fatimah Azhara, sesuai apa yang beliau kasih gitu. Karena sampai sekarang alhamdulillah, walaupun begitu rumah kebakar, ngontrak ada, yang penting ada majelis, ngontrak lagi ada majelis lagi gitu. Sampai sekarang akhirnya ya dikasih rezeki sama Allah bisa bikin ini gitu. Walaupun ini penuh, kadang nggak muat. Doa, ya Allah nih minta sama jamaah, doa dong yang kencang biar tanah depan tuh bisa kebeli, jadi kan bisa diluasin. Amin. Gitu. Saya bilang sama anak saya, Bizar, Bi, ada rezeki tuh Bi, beli Bi, nanti biar Umi dikuburnya di situ nggak jauh-jauh. Bikin buat rumah yatim, jadi nanti kalau Umi mati
kuburnya di situ, nggak usah jauh-jauh, tinggal langkah doang. Tiap hari dibacain Quran anak yatim, doain kan enak. Kalau dakwah, ada undangan dakwah jauh dari kota gitu, Umi terima juga. Iya, saya udah mungkin dari 2014 kali bukan saya mau Mbak, dakwah itu bukan keinginan saya. Saya nggak pernah tahu diri saya sebagai pendakwah. Saya kan dulu juga nggak kayak gini juga. Mungkin dulu saya udah masa lalu udah luar biasa lah gitu. Tapi qadarullah ya, Allah sudah takdirkannya seperti ini. Satu hari sebelum Uji meninggal itu siang masih sholat bareng-bareng sama saya, sholat zuhur. Setelah saya sholat, dia ngomong sama saya, Mi, kamu udah harus siap. Saya bilang, siap apa nih? Begitu kan. Orang ya siap dakwah. Kamu udah mulai dakwah gitu? Enggak gitu. Orang nggak ada yang tahu saya, orang nggak ada yang kenal saya. Yang tahu pendakwah kan kamu, Bi, bukan saya gitu. Terus saya juga bodoh ilmu lah, udah nggak usah, saya ini aja jaga anak-anak, dakwah ke anak-anak aja. Tapi kata beliau, enggak, kamu udah harus siap, sampaikan walaupun cuma satu ayat tapi punya tujuan buat dakwah gitu. Karena sebentar lagi semua orang bakal lihat kamu, nggak akan lihat saya. Itu dia bilang begitu. Semua orang bakal lihat kamu, nggak akan lihat saya. Itu saya nggak punya firasat apa-apa, nggak punya firasat nanti malam dia bakalan meninggal, nggak punya firasat itu. Tapi beliau bilang gitu, sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, bakalan tahu kamu, bakalan fokusnya ke kamu. Kamu harus ya banyak sabar, harus ya kayak gitu, pasti ujiannya makin banyak. Itu saya nggak tahu apa-apa gitu. Terus siang asar, habis asar ngomongnya begitu lagi gitu, ngomongnya begitu lagi habis asar. Kenapa bukan kamu aja sih yang dakwah? Udah, makanya semangat dong, karena beliau seminggu sebelum meninggal itu jadwalnya udah dikasih-kasihin. Jadwalnya sudah dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya. Beliau bilang nggak mau ceramah lagi gitu. Saya tanya kenapa nggak mau? Saya pengen jadi suami yang baik. Cuma ngomongnya gitu. Saya pengen jadi anak yang baik, pengen jadi orang tua yang baik, ayah yang baik gitu. Saya bilang emang selama ini belum jadi suami yang baik. Aku sih, ya, dia bilang iya saya pengen jadi suami yang baik, pengen jadi ayah yang baik. Gitu. Maksudnya selama ini kan anak-anak lebih 24 jam lebih sama saya. Kan beliau mobile ya, dakwah. Datang pulang ke rumah anak-anak udah tidur. Besok pagi berangkat, anak-anak udah berangkat sekolah, dia masih tidur kan gitu, anak capek. Jadi tidak ada punya kesempatan untuk mungkin ngantar anak sekolah atau ngajarin anak PR segala macam, ngaji kan anak-anak lebih ke saya. Jadi itu saat itu pesannya beliau. Dan ya begitu masa idah selesai, hampir selesai masa idah, orang manggil saya juga bingung. Saya bilang ya cuma bilang ya Allah, kalau memang ini sudah jalannya ya tuntun saya, apa yang keluar dari saya yang berdoa ilmu ini ya semua atasnya dibimbing sama Allah lah. Jadi dari 2014 sampai sekarang udah berapa ya? 31 provinsi kali udah sampai ke Papua. Melihat orang yang masih pakai koteka. Ada semuanya udah komplit banget gitu. Sampai pernah dia kali-kali dakwah lah, sampai pernah dihadap sama Banser juga pernah. Gara-gara dipikir saya memprovokasi harus pakai cadar. Saya nggak pernah nyuruh orang pakai cadar saja belum jaminan saya masuk surga. Ya kali saya nyuruh orang pakai cadar. Enggak, ceramah saya mah lebih ke hati, lebih ngajak orang buat cinta sama Allah, taat, udah nggak pernah ngurus-ngurus yang lain gitu. Nanti majelis ini juga nanti akan diteruskan oleh anak-anak juga dong. Ya anak saya banyak, anak saya di depan banyak. Ya insya Allah, salah satunya kan saya, karena kan almarhum pernah bilang, Mi bikin rumah yatim ya, karena beliau konsennya lebih ke situ. Kalau ada rezeki bikin rumah yatim, karena kasihan orang seorang istri yang ditinggal suami pasti dia akan berat kiranya ya kalau dia kerja, si ibu ini kerja, kalau enggak dia gimana kasih makan anaknya, sekolahnya gimana. Nah kamu bikin rumah yatim, nanti anak-anaknya sama ibunya tinggal di situ, itu tuh dia concern banget ke situ sampai mikirin loh. Terus dia bilang gini, karena anakmu bagian dari yatim. Saya nggak ngerti maksudnya anak saya bagian dari yatim apa, begitu meninggal oh ternyata ini anak saya yatim juga kan. Ya mungkin ya insya Allah gitu. Abizar kan juga nyicil ya, kalau dia ada dapat honor dia sisihin, ini nitip gitu, maksudnya ditabung-tabung supaya bisa kebeli tanah itu terus kita bangun. Karena memang
beliau pengennya memang pure rumah yatim gitu, anak yatim tinggal di situ, orang tuanya kita buka sumber daya manusia kan, buat ibunya bisa kita jadiin tukang masaknya atau tukang nyucinya, tapi tinggal di situ dan mau baca Quran, mau belajar Quran itu aja gitu. Nah itu, jadi ya semoga bisa jadi anak-anak saya yang kelak yang bisa, kan mereka juga pesantren, jadi mereka kelak nanti bisa jadi ya gurunya ngajarin anak yatim gitu. Itu deh. Tadi kan katanya tanah depan tuh untuk dibeliin untuk kuburannya, ngomong nggak mau di dekat apa? Jauhan sini aja deh. Nggak ada disunahkan untuk Sana udah gak ada lahan.